Sahabat PIC Puri Intergen Church. Jumpa lagi dengan saya Elvina Pranowo dalam PIC Talk. Nah, tentunya sekarang saya selalu didampingi oleh generasi junior saya yang cantik. Halo, Kathy. Hai Kathy, apa kabar? Baik dong tentunya ya. Tentunya. Nah, sekarang kita mau bahas topik apa ini Kathy? Ya, nah kita kan sebelumnya pernah bahas kan tentang mental health, gimana sebetulnya ada faktor-faktor luar, tapi sebetulnya yang paling penting ya hubungan di dalam keluarga gitu ya, parentingnya seperti apa. Nah, jadi kita hari ini mau bahas itu nih, karena aku percaya banget pasti udah banyak banget pertanyaannya. Betul banget, karena kemarin banyak banget juga orang yang bertanya-tanya ya kelanjutannya tentang parenting ini, tentang mental issue ini, kapan ada lagi gitu ya. Jadi sekarang kita hadirkan siapa? Tentunya pakarnya, ya kan? Masih ingat gak nih para sahabat PIC ya, dulu kita pernah hadirkan Miss Rebecca. Betul sekali. Nah, Miss Rebecca ini untuk mengingat lagi ya, ini adalah mungkin kita bisa katakan gifted ya dari Tuhan. Betul banget. Karena dia punya hati mau melayani anak-anak yang memiliki special needs atau berkebutuhan khusus ya kan. Nah mungkin sekarang apa nih pertanyaan yang dari kita katakan netizen ya bertanya ya tentang mungkin sekarang kita lebih ke parents coaching ya, ke parenting lah ya seperti itu ya. Aku yakin kan kalau dari Rebecca sendiri kan juga udah sering banget tuh dapat pertanyaan kan, banyak orang tua, banyak parents yang mungkin nanya nih, duh gimana ya saya pengen deket sama anak, tapi kan pernah dibilang tapi kok kayaknya anak-anaknya nggak mau deket kayak gitu, dan mungkin udah terlanjur, mungkin kan Rebecca pernah sharing juga bahwa iya harus ada boundaries kalau mau kasih gadget segala macam. Nah tapi mungkin kalau anaknya udah remaja, ya kan, terus mungkin juga udah terlanjur lah gitu istilahnya. Nah itu gimana sih caranya supaya bisa kembali lagi, bisa membangun hubungan kayak gitu. Mungkin kalau dari segi parenting ya, dari segi psikologis perspektif gitu, saya selalu bilang gini, kalau anak-anaknya masih belum puber nih, masih kecil-kecil, tempatkan diri kalian itu sebagai parents. Kadang ada orang kan maunya jadi parents yang gaul supaya jadi teman sama anaknya, kayak gitu kan. Nah itu salah nggak tuh? Saya potong dulu sedikit ya di situ ya, karena kan kita zaman-zaman mungkin like back to 20 years atau 25 years ago ya, zaman saya waktu mau memulai berumah tangga itu lagi jargon-jargonnya banget tuh orang-orang bilang kita sebagai parents tuh harus jadi teman sama anak ya kan, sedangkan saya dulu nggak dididik seperti itu, ya kan kita sama orang tua benar-benar harus hormat, nggak boleh kayak temen gitu. Tapi seiring berjalannya waktu stigma itu berubah di zaman saya itu, yaitu makanya mungkin itu yang menyebabkan terjadinya dalam tanda kutip agak ada sedikit pola asuh yang salah ya, sehingga kebablasan menjadi generasi yang katanya sekarang generasi strawberry. Bener nggak itu, Rebecca? Sorry ya saya potong ya. Iya, tapi that's a good question. Karena sebetulnya gini, boleh menjadikan posisi kita tuh sebagai teman anak itu boleh, bagus justru. Tapi ada waktunya gitu. Jadi ketika kita mau memposisikan diri kita sebagai teman, itu ketika anak sudah puberti, sudah besar. Kalau masih kecil, posisikan diri kita sebagai selayaknya orang tua. Kenapa? Karena di umur-umur seperti itu yang lagi prime-nya kita mengajarkan mengenai benar dan salah, mengenai boundaries, sopan santun, ya kan, keramah tamahan, tentang Tuhan, spiritual life, kayak gitu. Nah, sesudah mereka hit puberty nih, kalau kita memposisikan diri kita selayaknya orang tua yang kayak hormatin, kalau papa bilang mama nggak mau gitu, nggak bisa, anak ngeberontak. Makanya banyak sekarang anak-anak remaja mungkin ya yang sulit untuk bisa curhat ya sama orang tuanya gitu, hanya sebatas kayak ya hari ini oke, ya udah bye, izin ya, kayak gitu. Tapi mungkin untuk orang tua tahu nih secara mendalam what's going on sih di hidup anak-anaknya itu sulit. Karena mereka memposisikan dirinya seperti tadi. Lah kalau dibalik juga berbahaya. Akhirnya anak-anak tidak ada foundation yang kuat gitu ya. Tingkat disiplinnya rendah ya kan. Karena kebablasan itu tadi perkaranya. Jadi ingat orang tua di teman-teman sahabat-sahabat ya. Kalau punya anak-anak masih kecil-kecil, ya tetap harus menjaga hubungan tentu dengan anak. Tetapi posisikan diri kalian sebagai orang tua. Yang penting anak harus tahu juga otoritas orang tua itu harus ada, anak harus mengerti ya, harus jelas bahwa
yaitu orang tua. Betul. Ada otoritas di mana kita harus respect ya sama Betul. orang tua, tapi ya orang tua juga harus terbuka juga ya, Betul. untuk open juga supaya tetap walaupun kita punya certain rules ya, tapi kita komunikasi ya, komunikasi mungkin ya balik penting lagi, ya. Kenapa? komunikasi. Kan kadang-kadang anak-anak zaman sekarang kalau dilarang lebih Ditanya. kritis. Iya, Kalau kita dulu, betul. zaman saya dulu dilarang ya udah nggak berani Iya. nanya. Iya. Tapi anak sekarang kalau dilarang, kenapa? Ya kan? Betul. Kenapa saya harus begitu? Itu Iya, apa iya. alasannya ya? Kayak Iya, gitu-gitu iya. ya. Jadi itu Betul. komunikasi ya, Rebecca Yes, ya, yes. penting ya. Betul. Seperti itu ya. Tapi gimana tuh cara ngebalance-nya tuh? Lagi-lagi gitu kan. Maksudnya again harus ada dua-duanya, harus satu harus betul-betul yang kuat, fondasi dan lain sebagainya, tapi juga di satu sisi harus ada hubungan. Nah, gimana tuh caranya? Karena kan kebiasaannya adalah ya either kebablasan terlalu baik atau terlalu keras gitu. Jadinya Ini mau belajar jadi ibu. Iya. Oh iya, Kayaknya oke. sebentar lagi Boleh, kayaknya ya, doakan Lebih bagus ya. untuk belajar bener sebelum, ya, kan? walaupun Jadi ini early banget nih. Tapi Iya. bagus banget Mama. Katy ya, sebelum kamu memasuki Betul. tahap selanjutnya, belajar Iya. dulu supaya nanti udah lebih Tinggal prakteknya. ya, betul. Tapi Betul. udah banyak insight-nya ya kan. Iya, betul. Iya benar. Mungkin gini yang aku lihat kalau di Asian culture Iya, gitu terutama ya, yang iya. lebih susah tuh dengan panggilan kayak tiger mom kali ya kan. Kalau di Asian itu kita Tiger Mom, Kitten Daddy. ya Jangan biasa sampai gitu. ya, jangan Biasa gitu sampai. tapi Betul, kan biasa banyak, seperti banyak itu. terjadi seperti itu. Nah itu juga nggak sehat kan, karena Iya. kalau di Asian itu kan culture-nya ekspektasi atau kontrol tuh terlalu kuat dari orang tua, tapi karena senioritas itu sangat dihargai, Betul. akhirnya nggak ada kehangatan dari orang tua dan I anak see. ya kan. Nah kalau Iya. sekarang ini memang masih, tapi mungkin untuk generasi yang lebih baru menjadi orang tua ya, itu terkenal sama gentle parenting ya kan. Iya. Nah itu kan perdebatan nih ya Iya. kan. Boleh ngomong gak boleh. Ya kayak gitu-gitu Nggak ya boleh kan. ngomong jangan. Itu jadi perdebatan tuh. Apakah sebetulnya gentle parenting itu yang menyebabkan Anak-anak. iya malah kita justru memboost permasalahan atau memperbesar resiko anak untuk kena mental health. Kan pertanyaannya Iya, gitu. betul. Sebetulnya enggak. Cuman orang tuh suka terbalik ya dengan namanya permissive parenting. Kalau Oke. permissive parenting Iya. itu rules-nya dikit. Oke. Tapi terlalu hangat sama anak. Jadi kayak ya udahlah anaknya nggak mau, udah nggak usah, nggak apa-apa lah, jangan dipaksa. Nah itu permissive iya, parenting. Tapi orang Banyak tuh sih yang suka seperti mikirnya itu. tuh itu gentle parenting gitu. Bukan. Gentle parenting itu tuh berarti kita menetapkan boundaries yang jelas, Iya. tapi kita mengkomunikasikannya selayaknya. baik, betul. Iya, bukan kayak atasan bawahan harus nurut Iya. kalau udah dibilang A. Nah enggak, itu bukan gentle Iya. parenting. Oke. Tapi tetap ada boundaries yang jelas Iya, gitu. iya. Cuman ada diskusi. Betul, diperjelas Betul. kenapa Jadi gitu. kita memberikan aturan, tapi Iya. kita juga memberikan arti dari aturan itu. Betul. Kenapa kita memberikan aturan Betul. itu gitu ya. Jadi Betul. anak kan ngerti ya. Jadi Iya, mereka iya. nggak merasa bahwa aturan itu dibuat hanya untuk mengekang mereka Betul, ya, tapi betul. justru untuk membuat mereka bertumbuh lebih baik. Itu yang mungkin jarang disadari ya sama Yes. banyak parents sekarang ya. Iya. Sehingga ya itu mereka Betul. jadi kesulitan menghadapi anak-anak yang semakin bertumbuh besar, lalu mungkin punya teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip tidak mendapatkan pendidikan yang juga baik di rumahnya, sehingga terjadilah pemberontakan seperti itu ya, Betul, Rebecca betul. ya. Jadi dengan diskusi itu barulah mungkin juga ya firman Tuhan dan lain Semua ya sebagainya, dimasukin ya. value-value Yes. itu ya dimasukin ke dalamnya situ Betul. ya. Oke. Nah kemudian di umur berapa sih baru akhirnya mulai jadi lebih teman gitu? Karena kan kalau udah dari kecil udah terbiasanya jadi parents mungkin agak susah kan gitu loh untuk gimana nih? Kapan mulai changingnya, shift-nya shiftingnya gitu ya. kapan gitu ya. Biasanya deket-deket anak udah mau puberty lah. Puberty ya. 10-11 tuh udah mulai transition gitu ya. Iya. Karena anak-anak yang sudah remaja itu bukan butuh sosok orang tua yang mengatakan ini benar, ini salah, udah nggak butuh yang kayak gitu. Kalau anak dari awalnya sudah kuat foundationnya, they will know. Kayak Udah tahu. which one is good, which one is bad, they know gitu. Yang mereka butuhin itu coaching, gitu. Oke. Mentor. Di orang tuanya
Iya. Atau di anaknya ya? Anak membutuhkan bukan seorang anaknya. mentor. Oke. Gitu. Which is Jadi, itu orang tuanya dong. Which is itu orang tua. Oke. Jangan sampai anak cari mentornya di luar Di rumah. luar, Nah, itu betul. bahaya. Lagi sosmed itu Nah, ya. apalagi sosmed itu. Ya nggak kebanyakan bisa. terjadi ya mungkin waktu itu saya pernah bahas di episode yang waktu itu kita mengundang Rebecca ya. Yang terjadi kan seperti itu ketika orang tua itu tidak bisa menjadi coach yang benar buat anaknya. Lalu anak itu mencari pertolongan di luar, orang tuanya tersinggung. Dan akhirnya betul. malah kayak jadi tabu tuh anak Iya, harus iya, cari iya. pertolongan dari orang lain kan. Betul. Jadi malah kayak apa ya, menghalangi Betul. supaya nggak malu bla 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 seperti itu ya. Betul, Rebecca betul. ya. Nah, mungkin tuh saya suka bilang sama orang tua kan, kadang ada orang tua yang anaknya sudah remaja nih, udah terlanjur jadi kasusnya nih, sudah terlanjur. Terus bilang ke kita nih, ini gimana nih, mungkin udah keburu Terjadi lah ya. terjadi, udah nggak mau deket, mungkin kepahitan Iya, sama orang betul. tuanya gitu. Jadi harus bagaimana? Apakah memang sudah tidak bisa? Tentu bisa ya, karena saya sih percaya suatu hubungan itu selalu bisa pulih, ya kan. Tetapi jangan memposisikan, kalau memang ini udah terlanjur ya kasusnya ya, jangan memposisikan sebagai kok udah dicoba tapi kok anak gak berubah-berubah gitu. Tidak bisa seperti itu, karena ini untuk yang mencegahnya nih. Bentar, loncat sebentar nih. Ingat nih orang tua, apa yang kalian katakan ke anak-anak pas masih kecil itu akan menjadi inner voice mereka ketika besar. Oke, terekam ya. Terekam, jadi suara hati mereka sendiri. Contoh nih ya, misalkan dibilang kayak sesimpel, Dek itu jago banget tahu Dek, tapi anaknya nggak pernah dipuji nih, kayak itu jago banget tuh, langsung ranking 1 dipuji kayak orang lain gitu-gitu terus misalnya ya. kayak gitu. Atau kayak dibilangnya, masa kamu ngomong depan kelas aja nggak berani sih, ayolah kayak gitu. Tuh teman-teman kamu pada berani misalnya kayak gitu. Ulang-ulang, kesannya kan nggak jahat ya. Iya. Itu hanya komentar. Kepengen ya kan? juga mengencourage anak Iya, maksudnya Iya, si orang maksudnya tua seperti itu itu, ya. betul. Tapi ketika itu terjadi berulang-ulang kali, nanti pas besarnya ketika dia ada di pekerjaan misalkan, aduh emang Nggak gue bisa. orangnya nggak bisa public speaking, emang nggak jago, aduh nggak bisa deh, emang nggak bisa. Padahal mungkin bisa, gitu. Tapi itu jadi inner voice-nya dia, kayak gitu. Nah, buat orang tua yang sudah terlanjur, makanya pemikirannya harus kayak gitu. Lah, kan kalian nanamin itu berapa tahun toh di anak, nggak mungkin bisa mengubah Langsung itu berubah dengan dalam satu hari atau satu Iya. coaching doang, bener ya. Betul. Extra effort sampai anak-anak itu merasa, anak-anak tuh butuh merasa di welcome dan diterima oleh orang tuanya. Apa Sebenarnya adanya itu yang mereka. penting, betul. Iya. Kalau orang tua kayak udah dicoba Miss, tapi anaknya aja yang nggak mau denger, itu nyoba atau merintah, Iya. ya kan? Karena goalnya bukan anak mau denger loh. Mm-mm. Goal kita itu untuk memperbaiki hubungan. Iya. Nah, Betul, gitu. betul. Nah, mungkin pertanyaannya gini, Rebecca, tadi ya menarik banget. Kalau itu terjadi ya, kan sebetulnya maksud orang tua adalah mengencourage anaknya Yes. supaya menjadi seperti yang mungkin lebih baik di mata orang tua itu, Yes. gitu ya. Maksudnya Nah, baik ya, gitu. tapi kan sebetulnya itu hal yang baik ya. Iya. Nah, bagaimana mengkomunikasikan itu kepada anak supaya kadang-kadang kan memang ada anak yang memang nggak ngerti value dirinya, ya bukan karena salah didik sih, tapi memang mungkin dari bawaannya dia yang mungkin anak-anak pertama kan pasti banyak yang malu juga ya, walaupun kita tidak didik anak itu menjadi malu, Betul. tapi kan ada anak yang memang langsung Iya. outgoing ya, langsung extrovert, tapi ada anak kan yang memang Kecenderungan itu kecenderungannya ya. Iya, introvert. deket-deket Nah, dulu. ya Nah, bagaimana tuh cara kita bisa mengkomunikasikan supaya apa yang maksud kita baik itu anak bisa terimanya dengan baik, ya kan kayak tadi ya, seperti itu. Kebetulan nih anak aku juga gitu. Anakku tipenya nggak beranian. Jadi Introvert dia gitu ya? butuh waktu untuk mengobserve segala Yes. sesuatunya, Oke. butuh transisi yang cukup lama kayak gitu. Jadi yang aku lakukan ke anakku sendiri, aku selalu bilang gini, oke namanya kan Theo nih, kayak oke Theo belum berani nggak apa-apa, sini dulu mama lihat dulu tuh teman-temannya kan lagi di satu sekolah untuk Iya. anak ini kayak sosialisasi aja gitu lah. Iya. Ya udah nggak apa-apa lihat dulu. Terus nanti kalau mau nyoba sesuatu teman-temannya udah masuk nih, aku nggak yang nyuruh mereka kayak nyuruh anakku kayak ayo tuh ikutan temennya tuh pada berani gitu, nggak gitu. Tapi lebih yang kayak yuk sama mama yuk cobain yuk, kamu bisa loh. Jadi jangan menggunakan patokan orang lain Yes. untuk memotivasi anak kita. Oke, that's good Jadi ya. gali dari potensi Parents anak. coba belajar ini gitu. ya. Iya. Ini bagus banget. Karena kebanyakan orang tua tuh kan gak sabar ya. Kepengennya anaknya harus udah bisa langsung Iya. gitu. Apalagi dengan Iya. kalau ada contoh lain ya Iya. itu kita kan Betul. kadang suka paksa. Ya kadang kan anak. mungkin
namanya juga orang tua kan terbatas ya. Maksudnya kita berusaha tapi mungkin kita nggak tahu nih, nggak punya banyak mungkin knowledge atau pengetahuan untuk kayak gimana sih caranya yang karena lebih mungkin juga kalau zamannya kamu sekarang ya, thank God Kathy kamu ada di zaman yang dimana hal-hal seperti ini tuh udah open, sudah terbuka, parenting coaching tuh banyak banget. Zaman saya tuh kan jarang banget ya, mungkin hampir dikatakan nggak ada. Jadi kita belajar emang dari apa yang kita dididik dulu, lalu kita dapat satu kayak bukan pengalaman tapi kayak perubahan, tapi nggak tahu how to do, ya kan? Ya perubahan yang katanya, nggak boleh anak tuh harus dididik sebagai teman, tapi kita nggak diajari how to do-nya. Jadi ya itu yang kebablasan tadi, gitu kan? Ataupun ya kita mengikuti cara didik orang tua kita yang lama, yang mungkin di generasi sekarang nggak cocok lagi, gitu kan? Benar. Nah, aku sebenarnya juga penasaran. Berarti apalagi kita sebagai Christian gitu ya. Gimana sih caranya untuk kayak benar-benar bisa, karena tuh kadang ada orang juga yang berpikir ya udah gereja firman Tuhan tapi ya didik anak gitu. Jadi gimana sih cara mengcombine value-value-nya tapi juga yang secara maksudnya nggak yang ngawang-ngawang gitu kali ya. Mungkin kan anak-anak juga bingung gitu. Tapi gimana sih cara memasukkan kayak misalkan value-value dari firman Tuhan mungkin supaya itu juga bisa masuk gitu ke dalam anak-anak ini gitu. Nah itu mungkin sesuatu yang aku juga sedang pelajari ya kan. Cuman mungkin yang aku dapat melihat orang tua dulu, orang tua papi mamaku sendiri gitu. Nomor satu tentunya hubungan orang tua dengan Tuhan itu harus mateng dulu, ya kan. Kalau orang tua dengan Tuhan itu nggak mateng, iya value apa itu yang mau dikasih ke anak? Iya betul. Value-nya atau hubungannya sudah mateng, dikasih lihatlah dari hubungan ayah dan ibunya gitu. Misalnya ada loh orang yang waduh pelayanannya menggebu-gebu ya kan, kesana kesini. Lah balik ke rumah ya nggak ada yang tahu ada di balik pintu ya gitu. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka imani gitu. Ya nggak bisa juga ke anak karena tetap anak itu belajar pertama kali dari orang tuanya dan memang sepowerful itu, betul sepowerful itu. Makanya kenapa kalau di kerohanian ya ada sesi hati Bapak ya kan, karena memang orang tua itu kan dutanya Tuhan ya kan, jadi memang sekuat itu. Jadi kalau orang tua mau mentransferkan spiritual life apa yang diajarkan di Bible, praktekkan dulu dalam kehidupan mereka kalian. harus menjadi sampel dulu Harus contoh jadi dulu, betul, role model jangan lah ya, suruh, jangan cuma nyuruh, tapi mereka nggak lakukan. Malah gitu jadi kepahitan nanti. Sebenarnya sama kayak Tuhan Yesus ya, gitu. Maksudnya kan Tuhan Yesus juga contohin dulu, ya gimana supaya kita juga bisa ngikutin seperti apa jejaknya. Betul. Jadi ya itu penting ya, berarti nggak hanya hubungan juga, nggak hanya nyuruh-nyuruh aja, tapi harus dari diri sendiri dulu gimana kita mau menyontohkan. Jadi jangan cuma ditaruh di sekolah minggu aja ya. Iya, nggak bisa. Betul, pendidikan diberikan kepada gurunya. Padahal padahal kita juga nggak tahu itu gurunya punya kepahitan apa tidak, ya kan? Karena kan ya kembali lagi saya sih percaya itu ya, bahwa pendidikan itu emang harus dimulai dari keluarga. Karena kan anak itu lahir di keluarga kita ya, mereka pertama kali melek di keluarga kita, hidup bernafas di keluarga kita kan, berarti kita lah sebagai orang tua kan yang harus memberikan istilahnya kita harus menjadi role model lah buat berikan teladan. Betul. Dengan apa yang kita lakukan. Nah, balik lagi nih tadi ke topik ketika kita ngomong tentang yang kalau udah terlanjur gimana gitu ya. Oh berarti harus extra effort, harus bayar lebih dan lain sebagainya. Nah mungkin ada gak sih kayak tips-tips yang lebih mungkin bisa dilakukan gitu kan. Karena aku rasa mungkin ada beberapa yang kayak iya nih gimana ya gitu. Kayak udah mungkin udah mulai putus asa gitu loh. Karena ya mungkin udah bertahun-tahun dia udah mencoba tapi kok nih anak belum berubah atau bahkan mungkin lebih malah menjauh lagi mungkin karena kita berusaha untuk dekat terus jadi makin menjauh nih anaknya gitu. Nah gimana sih caranya yang mungkin bisa dilakukan gitu kalau misalkan itu terjadi dan emang benar-benar komitmennya tuh seperti apa sih gitu.
Ini mungkin aku sharing dari sedikit pengalaman pribadi juga ya. Iya. Jadi yang aku rasakan dan aku ngobrol dengan beberapa anak yang memiliki permasalahan yang kurang lebih mirip-mirip deh gitu ya. Iya. Ternyata sebetulnya orang tua tuh nggak perlu, ya perlu lah, tapi yang anak-anak itu butuhkan itu bukan sekedar effort yang luar biasa untuk mendekati anaknya, tapi permintaan maaf dari orang tua, mengakui kesalahannya. Kenapa? Karena yang aku lihat ya, mungkin untuk generasi yang dulu-dulu nih, mengakui kesalahan di depan anak itu sulit banget gitu, sulit banget gitu. Iya. Jadi mungkin bentuk permintaan maafnya itu contohnya mungkin jadi lebih baik, ditanyain mau makan apa dari yang biasanya mungkin cuek gitu. Yes, that one is important, tapi what they need itu kata-kata itu keluar. Itu Iya, maaf misalkan mungkin dulu let's say papa atau mama gitu terlalu keras sama kamu, kita gini, tapi papa mama mau mencoba untuk memperbaiki hubungan kita. Kamu butuh papa mama ngapain? Kadang mungkin orang tua mencoba tanpa tahu yang anak itu butuhkan gitu. Jadi perlu jadi komunikasi nyambung gitu. ya, Iya. untuk bertanya apa sih yang sebetulnya anak itu mau gitu kan setelah kita minta maaf ya. Betul, Iya. gitu. Wow, jadi emang harus ada keterbukaan dulu. Betul. Dan itu pastinya dimulai dari orang tua. Iya, sulit ya kayaknya kalau anak bisa lah, anak bisa. Tapi it's gonna be very powerful dengar itu dari orang tua yang pertama kali ngulurin tangan. Karena kalau anak sudah terluka ya kan, tentunya kan akan sangat sulit ya untuk mereka istilahnya kembali ke orang tuanya, kecuali ya mereka dalam tanda kutip mengalami pemulihan sendiri dari Tuhan ya kan, ketika mereka mencari Tuhan. Tapi kan ya kita kesampingkan dulu ya yang hal-hal rohani, walaupun kita memang harus kembali lagi, hanya Tuhan yang bisa menjadi penyembuh hati ya. Tapi di sini dalam sisi parenting kan tentunya kita sebagai orang tua lah ya yang harus lebih dahulu ya untuk memberikan movement gitu ya kepada anak, kalau kita mau anak kita berubah gitu kan ya. Gitu. Dan kembali lagi memang orang tua sih memang ya harus merendahkan hati ya bahwa kita itu juga banyak salahnya gitu kan. Gak selalu benar gitu ya. gitu. Dan ini yang mungkin banyak orang tua yang belum menyadari, mereka selalu merasa yang disalahkan anaknya terus gitu kan. Seperti itu. Sebenarnya sih memang menurutku yang ngomong sama orang-orang tuh gini, perjalanan menjadi orang tua dan anak itu barengan gitu. Anak belajar, orang tua pun belajar karena tiap anak beda ya kan. Itu juga suatu pengalaman baru bagi orang tua. Jadi mengakui itu di awal justru nih sebelum ada apa-apa gitu kayak oke, ini mama papa nggak gitu ngerti nih. Kira-kira kamu kalau kayak gini tuh sukanya gimana? Kamu butuh kan ada orang tua yang gini. Kenapa sih marah-marah mulu? Ya kan? Kenapa sih kunci-kunci diri di kamar gitu? Udah bergaul lah kayak gitu. Lah mungkin anaknya itu butuh me time, butuh me time-nya anak itu adalah dengan menyendiri kayak gitu. Mungkin orang tua yang suka ngomong kayak kenapa sih marah-marah mulu kayak gitu aja marah kayak gitu ya. Itu hati-hati loh karena itu bisa anak jadi belajar ternyata kalau dia marah itu tidak diterima dengan baik oleh orang tua. Akhirnya dia men-suppress emotion itu, marah itu, perasaan-perasaan yang negatif. Akibatnya apa? Jangan heran kalau sudah besar tidak bisa meregulasi emosinya dengan baik nih. Jadi tiba-tiba jadi pemarah atau tiba-tiba jadi depressed karena nggak bisa ekspresiin, nggak diterima. Karena selalu disalahin ya, ketika dia marah, ketika dia mau ini malah dibilang orang tua nggak accept lah. Betul. Makanya balik lagi poinnya ya, memang yang orang tua perlu lakukan itu menerima anak. Itu sih yang paling penting, menerima kalau memang mau memboost anak itu, boostlah dari apa yang anak itu miliki, jangan bandingkan dengan orang lain. Balik lagi. Jadi emang sebetulnya penting banget belajar dari dini banget. Betul kan ya, supaya tidak terjadi yang tadi ya keterlepasan ataupun udah bablas lah gitu ya. Jadi emang nih bagus banget ya sahabat PIC yang ada di sana, apalagi yang belum nih masuk dalam kehidupan rumah tangga, alangkah lebih baiknya belajar parenting dulu ya. Karena sebetulnya nggak ada kata terlalu dini kan untuk belajar menjadi orang tua ya. Karena one day kalau emang kalian berniat atau punya tujuan untuk menikah ya kalian akan menghadapi ini, benar kan? Jadi kalau lebih dini pastinya lebih bagus ya. Kita bisa mencegah hal-hal yang Yes. mungkin kita sendiri nanti nggak akan inginkan kan di nantinya gitu ya. Nah, satu lagi nih Rebecca. Jadi kalau misalnya udah kejadian ya kebablasan seperti itu, berarti kan penting banget kan mencari help. Ya, mencari pertolongan. Mungkin kalau kitanya sebagai orang tuanya kan nggak sanggup nih menghadapi ya.
penting nggak mencari support dari luar ya, dalam hal ini kayak kita mencari psikolog atau psikiater gitu loh, untuk menghandle anak yang mungkin sudah terlanjur kebablasan ataupun memang sedang mencari pertolongan. Apakah gini, kalau pertanyaannya saya ganti gini. Misalkan ini baru tahap awal ya, anak depres tahap awal. Dia mencari pertolongan sama orang tua. Nah, apakah sebagai orang awam ya, orang tua kan dalam tanda kutip awam, itu boleh dia memberikan solusi atau memang udah langsung aja deh cari pertolongan bareng gitu loh, langsung ke psikolog gitu, atau ya bisa dihandle sendiri gitu loh. Tergantung, semua tuh ada tahapannya ya. Kalau misalkan kita ngomong depression misalnya, udah tahapnya anak ini gak bisa tidur, ya kan, tidurnya terganggu, makan terganggu, keseharian terganggu, atau sampai ada suicidal thoughts, itu mah udah no other options, mendingan cari bantuan. Itu karena memang udah ranahnya profesional, justru ada profesional untuk membantu, begitu kan. Takutnya kalau ditanganin sendiri malah makin takutnya itu malah kebablasan nanti gitu. Salah memberikan nasihat, Solusi, solusi malah akhirnya tambah parah, gitu kan. Jadi sebetulnya apakah benar-benar sedini mungkin kita minta pertolongan itu penting? Menurutku gini, boleh minta pertolongan sedini mungkin, itu justru bagus ya, mencegah kan, karena mencegah. Tapi karena kita Christian ya, pastikan juga anak ini punya komunitas. Karena kalau orang depressed, anxiety-nya tinggi, itu cenderung mereka mengurung diri, ya kan. Let's say dia dapat help dari psikolog atau psikiater, tapi orang nggak ada yang mensupport dia, itu sama aja. Jadi harus jalan both ways gitu. Cari profesional yes, tapi pastikan juga anak ini bertumbuh di satu komunitas yang baik gitu. Yang membuat dia ada support system Betul, yang nggak value-nya tuh nggak salah. Kalaupun dia ada teman-teman baiknya, pastikan teman-teman baiknya ini se-value nggak, sefrekuensi nggak. Kalau tidak, ya lebih baik. Ya tidak berarti komunitas gereja selalu lebih baik, tidak ya. Tapi setidaknya mungkin kita satu value mengikuti apa kata Tuhan, ya kan, apa kata gitu. Alkitab, betul, gitu. Iya, jadi apa namanya, kalau misalnya kita ngomongin ya anak tadi kan, ini kan sebetulnya kalau idealnya adalah orang tua yang mulai aware dan nah kalau mungkin aku ya dari sisi mungkin kita udah tahu nih sebenarnya what is going on gitu ya, kita tahu ada something wrong sama diri kita gitu sebagai anak gitu ya, tapi kita juga tahu gitu kita mungkin susah untuk mengkomunikasikan dengan orang tua, mungkin orang tuanya yang belum dengar podcast ini gitu ya. Jadi gitu kan. Terus nonton podcast kami ya, orang tua. IC Church. Nah, itu tuh gimana ya sebagai anak gitu untuk kayak mungkin bisa approach orang tuanya kah atau seperti apa sih gitu, karena kan di satu sisi mungkin anaknya yang terluka tetapi mau ngasih tahu nih yang lukain gitu loh, maksudnya ini luka gitu, tapi gimana ya caranya supaya mungkin dari sisi anak tuh juga bisa berkomunikasi gitu dengan orang tua gitu yang mungkin selama ini belum ada gitu. Mungkin kalau dari pengalaman aku gini sih, ketika anak itu misalnya luka nih, terus orang tuanya nggak tahu kalau anaknya itu terluka, kayak gitu kan. Aku sih saranin jangan langsung ngomong sama orang tuanya. Kenapa? Karena kalau orang tuanya nggak sadar dia salah juga atau anaknya kenapa-napa, malah responnya negatif pasti. Yang ada itu malah bikin lukanya tambah dalam gitu. Kayak, parah banget nih, kok papa mama nggak tahu aku udah kayak gini, aku mencoba kok dia malah nggak even sadar ya aku kayak gini gitu. Malah makin parah. Orang tua itu yang apalagi yang zaman generasi saya pasti itu karena sesuatu yang tabu ya, malu gitu loh. Jadi mereka denial sehingga membuat anak tambah parah sih tambah terluka. Jadi mungkin kalau biasanya sih terluka sama salah satu orang tua ya. Lebih baik ngomong ke yang lebih yang hubungannya lebih oke. Biarkan dia yang ngomong sama pasangannya. Kalau terluka sama dua-duanya gimana? Ngomonglah sama saudara. Kalau tidak punya saudara gimana? Cerita. Makanya punya komunitas di gereja penting. Cari kakak spiritual rohani. Itu penting banget gitu. Bergabung bersama Cool juga penting ya. Betul, dari Cool. Perkara nanti gimana hati orang tua itu berubah. Ini kita masuk ke ranah rohani ya. Bagaimana hati orang tua itu berubah. Menurutku gini, gak ada yang bisa mengubah hati seseorang selain Tuhan. Itu mah dari ilmu psikolog juga kayaknya sama susah ya. Iya, mungkin yang kita ubah tuh cara berpikir, ya kan, cara kita menangani masalah, cara kita menghandle emosi kita. Yes, itu kita bisa lakukan. Tapi kalau hati, siapa yang bisa selain Tuhan? Ya kan? Jadi kayaknya untuk itu kita kembalikan ke tangan yang di atas. Ya kan? Jadi anak juga harus banyak berdoa ya. Banyak berdoa, banyak berdoa. Dan berarti at the end of the day
dari semuanya, walaupun mungkin kita udah belajar banyak sekali mungkin tentang mental health, kayak bagaimana cara menangani dan lain sebagainya, ya tapi yang paling penting juga kita juga harus tetap mengandalkan Tuhan ya. Yes, Hubungan minta dengan hikmat, Tuhan ya, hubungan itu lagi, betul. nomor hubungannya. satu, dasar dari segala Betul. sesuatu yang kita lakukan, Betul. ya kan? Betul. Karena kembali lagi keluarga yang sehat tentunya keluarga yang punya fondasi Kristus ya, Betul. sehingga kita bisa didik anak kita dengan baik supaya hal-hal yang seperti ini sih harusnya nggak terjadi ya. Betul. Karena kan keluarga yang sehat itu kan yang apa ya akan menjadikan gereja juga kuat, betul ya. Betul. Betul. Oke. Apalagi nih Wow. dari Kathy ada lagi pertanyaan? Katanya kemarin banyak nih yang mau ditanya. Masih banyak sekali ya. Kayak kan kalau sekarang tuh kita ngomong anak muda lah, ada yang toxic nih relationship, mau itu pasangan, mau itu orang tua lagi gitu kan ada nih orang tua gue toxic banget, ada loh banyak gitu ya. Gimana Aku tuh sih orang tua denger, yang toxic maksudnya? maksudnya tuh ya itu kayak misalnya nggak encouraging, yang pokoknya tuh nyalahin terus atau enggak pokoknya yang negatif, yang kayak gitu-gitulah. Dan banyak lain yang or even mungkin abusive kayak gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya masih banyak banget tuh kita mau bahas itu. Cuma mungkin itu kita bahas di Episode berikutnya kali ya. Iya. Karena kalau bicara tentang ini kayaknya nggak pernah selesai ya, panjang banget. Karena pasti ada aja ya konfliknya ya. Karena parentingnya seperti kita tadi ngomong kan nggak akan pernah selesai ya. Betul. Kita akan terus belajar. Betul. Nggak akan pernah ada bakunya juga ya, case by case. Jadi kita nggak akan pernah never stop learning lah about parenting gitu ya. Jadi ya terus pantau ya kan PIC Talk dari GBI Puri Indah ya, yang Puri belum Intergen subscribe, Church. Oh ya, jangan lupa boleh subscribe, boleh di like, boleh di komen dan apa tuh bagi paus. Dikasih lagi paus. Gitu ya. Jadi mungkin ada lagi satu kata penutup dari Rebecca kepada para sahabat PIC. Ingat untuk orang tua dan untuk anak, terutama untuk orang tua ya, sebelum kalian minta anak kalian untuk menghormati kalian, itu ayat yang paling sering dipakai. Lihat lagi ada ayat-ayat di Alkitab yang banyak Tuhan kasih tugas ayah itu apa dan tugas ibu itu apa. Semua ada peranannya gitu. Wow, jadi semua ada peranannya, kita harus mengikuti sesuai dengan kata Alkitab peran kita apa di dalam hidup ini ya. Betul. Oke, kalau gitu sampai jumpa di PIC Talk berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Thank you Rebecca. Thank you. Tas Kathy. Yeay.